halo semuanya, balik lagi di YouTube gue Gevhan. Sekarang gue mau record review kondisi Honda Beat Deluxe 2021. Kayak gimana kondisinya, langsung aja cek video sampai habis. Dan sorry nih suara gue agak kecil karena lupa bawa mic. Langsung aja kita cek motornya dari detailnya, harganya, odometernya, dan kondisinya seperti apa. Langsung subscribe dulu channel gue jika belum subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ke videonya. Oke, kita mulai dari depan. Di sini nih suaranya mudah-mudahan kedengaran dengan jelas. Dan kondisi Honda Beat ini platnya F tahun 2021, STNK-nya 06, dan platnya sampai 2026, masih panjang banget dan surat-surat lengkap hidup semua. Ini kita lihat dari bagian depan dulu, body-bodinya kita zoom dulu dari dekat. Nah, kalau kita flash ini kelihatan ya, jadi benar-benar masih sangat bersih, mulus banget, dan catnya juga original pabrikan. Sampai ke mika bawah ini bening, nggak ada baret, nggak ada retak, nggak ada pecah. Sampai dalam mikanya juga bersih, nggak ada bekas air, nggak ada bekas debu ataupun kotoran. Terus sennya masih jelas, lampu sennya, mikanya juga bersih. Ke kiri juga, ini lampu sen kanannya masih bersih. Jadi aman banget semua lampu-lampunya. Oke, nanti kita coba nyalain juga fungsinya. Ke bawah dulu, di sini ada spakbornya dan ada beberapa lecet pemakaian di sini dan di bagian depannya. Ini sangat wajar ya, karena biasanya motor emang nubruk di bagian spakbor. Jadi ini minus banget sih. Ini tetap dia biarin originalnya aja. Kalau ditimpa nanti takutnya beda color saturasinya atau color rambutnya. Detail kayak video editing ya. Nah, di sini udah versi kombi brake. Nah, gelap banget ya. Oke. Dan untuk bagian shockbreaker kita di sini masih pada kering coy, masih bersih banget. Ini ada bekas kotoran bekas dicuci aja. Sisanya masih oke. Shockbreakernya juga bersih, kita terangin lagi. Nah, ke bawah sini ini nggak ada kabel speedometer ya, dia udah ikut ke ban belakang kayaknya. Oke, bannya masih pakai Federal. Nah, Federalnya masih sangat bagus. Ini kayaknya pemakaian setahunan. Kilometernya sih ngomong-ngomong 9 ribuan ya. Jadi untuk bannya sendiri cukup oke, setahun masih bisa dipakai. Emang bulnya agak tipis ya, nggak setebal motor baru, tapi ini masih cukup untuk pemakaian 1 tahunan. Velgnya nggak ada yang bocel-bocel, masih mulus tuh velg. Kita kelilingin tuh, masih sangat bagus. Rem piringannya nggak ada yang bergelombang, jadi untuk motor ini sebenarnya pemakaiannya masih sangat baik. Dan di sebelah sini ada beberapa lecet, kayaknya bekas ruduk gitu ya. Jadi yang kena shocknya ini ada sedikit bocel di sini, dan sini. Untuk kaliper nisinnya 1 piston aman, nggak ada yang bocel-bocel, semua masih bagus. Semoga suara gue kedengeran nih. Oke, kita coba nyalakan lampunya. Oke, sekarang gue lihat ini lampu LED-nya nyala. Coba kita high beam. Nah, terang banget, kita turunin biar kelihatan. Ini dia sinarnya juga. Wow, terang banget cuy. Sennya langsung aja kita coba kiri kanan. Aman lampu-lampu. Oke, fungsinya nyala semua. Dim-dim. Ya, jadi semua aman ya. Listrikan, lampu-lampu, aki juga normal. Ini mesinnya tanpa nyala. Udah bisa langsung kita lihat previewnya. Oke, sekarang langsung aja kita lanjut ke bagian speedometer. Oke, sekarang langsung mulai dari bagian kiri. Dan ini kita lihat high beam low beamnya, saklar-saklarnya masih sangat bagus. Indikatornya, logo-logonya juga masih jelas semua, nggak ada yang terkelupas. Hand gripnya juga masih oke. Ini original Honda Beat. Dan di bagian handle remnya juga masih oke. Oke, bandul juga lengkap. Body ini biasanya body kasar yang sangat cepat pudar ya, tapi ini masih setahun jadi aman, nggak ada yang pudar. Tengah lalu ke kanan ada tombol idling stop systemnya. Ini Beat Deluxe versi tertinggi, jadi udah lengkap fiturnya. Logo-logo semua lengkap. Dan hand grip gasnya juga masih sangat bersih, lihat tuh, nggak ada daki. Aman ya. Handle remnya juga aman, bandulnya juga lengkap, nggak ada baret. Oke, sekarang ini kunci kontaknya di bagian sini ada off. Ini kalau posisi kayak gini dia untuk buka bagasi, dan ini langsung buka untuk on mesinnya. Oke, kita hidupkan kelistrikannya. Ya, ini dia. Speedometer semua berfungsi nyala. Tombol idling stop systemnya aktif, sennya aktif, high beamnya aktif. Nah, lengkap. Oke, semua indikator yang di sini nyala semua. Kilometernya 9.033 km. Kita nyalain mesinnya. Nah, itu dia.
Nanti kita dengerin suara mesinnya setelah review-review di bagian depan. Kita lihat dari akomodasinya dulu. Di bagian kiri ini laci-lacinya masih ya ada lecet-lecet pemakaian tapi masih lumayan bersih, bagus. Ini juga bagian body-body ada baret-baret mungkin bekas bau barang ya. Terus di sini ada soket charger 12 watt. Ini dia masih pakai outlet jadi harus pakai converter lighter lagi. Aman, masih berfungsi juga. Tutupnya juga kliknya masih oke. Belum ada yang dol. Oke, ke bawah decknya masih bagus ini menurut gua, nggak terlalu lecet parah. Sampai ke bawah juga ini tempat akinya di sini aman nih, masih bersih dan gripnya masih oke, masih berat lah. Oke, biar gua kotorin dulu nih biar kotor. Oke, sekarang lihat bagasinya. Oke, bagasinya basah ya. Nah, di bagian sini masih bersih. Ini bagasinya mirip-mirip sama yang lama, cuman di sini ada cekungan lebih dalam lagi jadi bisa lebih lebar naruh barang. Oke, masih cukup oke. Di bagian kulit joknya ini juga dia pakai staples hitam di sini ya. Enggak, ini bukan hitam, ini karena refleks cahaya aja sih. Bagian joknya masih original pabrik tuh, masih rapi. Sampai ke bawah ada tempat kunci busi dan ke bawah sini ada kunci busi nih, obeng nih harusnya. Dan ini ada buku manualnya, cuman nggak tahu kemana nih bukunya. Oke, rapi semua ya. Kesini ada tangki bensin, covernya masih rapi. Kita kecilin lagi. Nah, di sini masih ada peringatannya, belum habis, belum botak nih, jadi semua lengkap. Tutup tangkinya juga masih oke. Oke, ini bodi kiri kanannya masih mulus ya. Semuanya kelihatan dengan jelas, jadi aman banget nih menurut gua. Tuh, bodi-bodinya nggak ada yang bermasalah. Emborsnya juga masih nempel dengan baik. Untuk ke belakang ada bagian behelnya, karet-karetnya juga masih kencang. Jadi untuk kondisi pemakaian nih kayaknya pemakaiannya masih rajin banget dirawat dan nggak ada masalah untuk bagian bodi sini. Kita lihat dari samping. Oke guys, bagian kanan kita lihat dari sini. Seluruhan bodinya ini sudah oke banget ya. Jadi aman dan hampir nggak ada cacat. Nah, kita deketin bagian body emborsnya. Nah, ini cuma ada lecet pemakaian sedikit sekali. Air stop masih tertempel dengan baik. Emborsnya juga bagus. Di sela-sela emborsnya juga ini masih sangat bagus, jadi nggak perlu detailing ya. Jadi nggak ada kotoran juga. Artinya ini motor juga masih beneran jarang dipakai. Ke depan, ke bawah, kompres Sportmatic. Dan ke bawah sini bodi hitamnya lihat tuh masih bersih sampai sela-sela dalamnya. Jadi ini motor bekas di akang motor ini kualitasnya oke banget ya. Dari looksnya aja udah oke banget. Stepnya masih kenceng, jadi nggak kendor banget gitu. Cover knalpotnya masih oke, kenceng. Dan bagian-bagian knalpot belum ada kerak di sini. Oh, panas, baru dinyalain. Nih cover kipasnya juga oke, bersih. Bannya masih pakai Federal bawaan pabrik dan kondisinya masih sampai setahun depan nih, masih bisa dipakai sampai setahun. Bawahnya kita lihat kolongnya bersih ya. Karpetnya juga di sini aman. Oke banget lah pokoknya kalau dilihat dari looksnya. Ke belakang lagi. Lampu-lampunya oke. Coba kita nyalain lampunya kali ya. Lampu kali ya. Nah, mungkin coba direm. Tuh, terang banget ya. Sennya kiri kanan. Oke, nyala semua. Dan untuk penenangan plat nomornya kita lihat masih nyala. Jadi lengkap nih. Fungsi-fungsi nyala semua. Oke. Bagian kiri kayak gini, aman. Kita deketin ke bagian shockbreaker, nggak ada yang bocor ya. Masih kering tuh. Cover plastiknya juga masih oke. Cover filternya juga kenceng, nggak ada yang bocor, nggak ada yang baret. Ini ada coretan dari pabrik. CVT-nya juga masih hitam, masih bagus, dan semoga suara gua kedengeran. Kickstarter juga masih kenceng. Oke, aman semua, jadi kondisinya masih sangat bagus. Pengereman juga masih oke, gue cobain empuk banget. Peleknya juga nggak ada yang bocel. Aman ya. Oke, langsung aja kita lihat joknya.
Dari atas kayak gini semuanya full, masih original, nggak ada yang robek, nggak ada cakaran kucing. Ini ada cap doang bekas dipakai nih, jadi ngelipet sedikit. Tapi overall aman banget. Dan semua menurut gua lengkap, masih oke. Langsung aja kita nyalain mesinnya. Kita dengerin dari deket. Ini ada sedikit bunyi yang kayaknya idle up-nya kurang ya. Jadi ngelotok-ngelotok. Kalau kalian tahu masalahnya apa, langsung aja komen di bawah. Kita deketin ke bagian CVT. Ya, idle up-nya kayak ada ngelotok-ngelotok. Idle-nya maksud gua. Coba digas dikit. Oke, pas digas sih suaranya aman ya. Cuman pas di idle-nya ada suara kotok-kotok, entah dari kampas ganda atau dari, coba di rem belakang dilepas remnya ya. Ini kampasnya udah muter, jadi kayaknya kampasnya udah habis ya. So, kalau idle-nya dia bannya muter, berarti kampasnya udah agak tipis ya. Kita rem, dilepas remnya, jalan lagi. Oke, ini Honda Beat 2021 yang CB CSS versi yang deluxe, warna silver, SNK 06, kaleng sampai 2026, dan plat dari Bogor nih kayaknya. Oke, untuk harga sendiri dijual di angka 17,2 juta rupiah dengan kondisi mulus rapi kayak gini. Cuman emang tadi yang gue liatin di mesinnya agak sedikit aneh idle-nya ya. Jadi kalau kalian tahu langsung aja komen. Kalau menurut gue itu bannya udah muter, kayaknya kampas gandanya udah tipis ya. Odometer 9000. Dan kalau langsung pengen lihat detailnya, mampir aja ke showroom Angka Motor. Alamatnya di Jalan Raya Keranggan, Kota Bekasi. 17,2 juta masih bisa nego.